Guys, jadi aku masih bahas tentang ini ya. Cuman aku bikin beberapa part tentang penipuan Ponzi gitu ya. Sebenarnya kenapa aku masih bisa tersenyum? Karena ya udah, aku udah bisa ikhlas gitu. Dan ya aku seneng kalau bisa share ini, jangan sampai teman-teman kena lah ya. Jadi dari pengalaman aku beberapa tahun yang lalu kena tuh, ada beberapa yang sebenarnya sama gitu, bisa diterapin gitu ya ilmunya. Nah cuman yang sekarang yang aku kemarin agak lucu tuh, sempet kaget gitu dan sempat mulai berhenti. Itu tuh karena si penipunya sempat bilang, saya mah nggak takut di penjara, saya nggak takut di nggak takut sama polisi lah ibaratnya gitu. Kok bisa gitu kan. Nah itu tuh di saat aku lagi minta beberapa tanda tangan dia buat di surat perjanjian bermaterai itu. Terus dia bilang, nggak usah tanda tangan lah, yang kemarin juga udah kan, ya udah kan berhasil aja, walaupun kita ya tanda tangan atau enggak gitu kan. Ya jadi yang mulai lama-lama tuh dia udah mulai males kalau ada proyek baru tuh tanda tangan lagi kontrak kayak gitu tuh dia udah mulai males kan. Nah, terus aku bilang, ya nggak apa-apa, ya intinya tanda tangan aja kayak gitu. Udahlah, saya juga kalaupun saya ngilang juga sebenarnya ya, maksudnya itu nggak menjamin gitu, saya juga bisa ngilang, lagian mendingan ketangkep polisi. Orang bisnis kayak kita mah nanti juga balik daripada bayar denda kan, mending di penjara aja. Dia pikirnya kayak gitu, daripada balikin duit kita dia mending di penjara, dia bilang kayak gitu. Nah jadi temen-temen, si penipu itu sebenarnya nggak takut sama polisi karena hukumannya nggak akan cuman penjara doang kayak gitu. Jadi kalau dipikir-pikir lebih jauh gitu ini ke ujungnya, sekuat apapun legalnya, kalau misalnya penipunya nggak takut ya percuma, dia nggak akan ngebalikin uangnya. Ya ribet lah urusannya gitu. Jadi dari awal mending udah direm buat nggak ngasih investasi ke dia gitu. Jadi dari awal tuh mendingan ngerem dulu aja, lihat aja terus bisnisnya, tempel aja dulu, nggak usah nginvest. Atau mungkin kalau mau coba investnya kayak ece-ece aja lah, jangan gede-gede. Dan kalau udah profit pun jangan langsung gitu, profitnya aja yang diputar gitu teman-teman. Karena ya tadi aku bilang, si penipu itu tuh nggak takut polisi. Bisa jadi dia punya entah backingan, atau bisa jadi juga dari motivasi dia mendingan di penjara. Ya duit mah bisa dicari lagi gitu, gampang lah ya. Ini penjara juga nggak usah ngeluarin duit, dia makan enak kayak gitu. Ada juga perspektifnya kayak gitu, karena aku pernah ngomong gitu. Dan cuman bahas tentang perjanjian kerjasama aja, terus dia langsung ngungkit, saya nggak takut polisi, saya nggak takut di penjara, percuma juga saya tanda tangan itu gitu, percuma saya ngilang pun ya mendingan saya masuk polisi, ya masuk penjara. Intinya dia nggak takut. Nah jadi jangan mudah percaya, sekalipun ada kontrak legal dan lain-lain, tetap ditempel bisnisnya kayak gimana. Karena ya itu salah satu concernnya ya, karena dia nggak bisa diancam apapun selama uangnya udah dipegang di dia justru dia yang bisa ngancem si korbannya kayak gitu ya. Nah selain dari sisi penipunya juga dari pemrosesan hukumnya ya kan, kita nggak agak lama dan berlibat, dan harus juga keluar uang untuk yang lain gitu. Jadi kayak lebih banyak perintilan yang harus dikeluarin lagi gitu buat ngembaliin investasi kita ya, atau enggak investasi si korban lah ya, jangan ngomong kita. Misal si A dia kerugiannya 500 juta, terus dia harus bayar misalnya pengacara dan lain-lain bisa 10% gitu. Ya udahlah, tapi kembali ya udah is okay gitu ya, 500 dapat dengan ngeluarin 50 juta, ya udah masih masuk akal. Tapi kalau misalnya ruginya 10 juta atau enggak di bawah itu, terus kita harus bayar pengacara lebih gede dari nominalnya, itu kan males banget ya teman-teman. Jadi udahlah, dari sekarang lebih hati-hati lagi, jangan sampai ada yang ngalamin lagi. Karena mendingan kita sedekahin gitu ya. Kalau disedekahin orang yang nggak mampu, itu kan pasti membantu insya Allah gitu ya mereka. Pasti kitanya juga senang gitu ngelihat mereka hidup lebih baik. Dan walaupun kita mungkin nggak ngelihat langsung kita dapet keuntungan ya, karena bukan itu gitu yang dijanjikan dari sedekah dan berbagi gitu ya. Nah bisa jadi digantinya nanti di akhirat kayak gitu, atau nanti di kehidupan setelah
kematian kita kayak gitu. Dan atau bisa jadi di kehidupan kita yang sekarang, tapi yang paling penting diharapin kan sebenarnya niatnya bukan buat misalnya sedekah terus berbagi tapi buat balik lagi gitu ya, enggak kan, sebenarnya buat pahala aja dan bonus lah ya kalau misalnya ada yang diganti gitu. Sebenarnya kalau diganti emang udah dijanjiin kan. Jadi dari aku sih hati-hati lagi, udahlah nggak usah berurusan sama hukum juga gitu. Jadi dari awal mendingan enggak kalau nggak yakin, dan kalau nggak mau terjun juga mendingan enggak. Lebih bijak lagi dalam berinvestasi ya guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang punya saran, kritik, diskusi yang membangun boleh banget di share di bawah. Silakan like, comment, and share, subscribe. Thank you.